Bayangkan ada sebuah tembok raksasa yang dibangun ribuan tahun yang lalu untuk mengurung dua bangsa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Bangsa yang jika lepas, mereka akan menghancurkan segala yang mereka lewati. Mereka bukan sekedar legenda atau mitos. Mereka disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Iya, mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan tembok yang mengurung mereka adalah tembok Zulkarnain. Pertanyaannya, apakah tembok itu masih ada hingga sekarang? Di mana lokasinya? Atau mungkinkah ia berada di dimensi yang tak bisa kita lihat? Mari kita telusuri salah satu misteri terbesar dalam sejarah akhir zaman. Zulkarnain adalah sosok misterius yang disebut dalam surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 98. Dia digambarkan sebagai seorang pemimpin besar, bukan hanya menguasai wilayah yang luas dari timur ke barat, tetapi juga sebagai sosok yang diberi kekuatan oleh Allah dan keadilan dalam kepemimpinannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Zulkarnain bukan sembarang raja. Ia seorang penjelajah, penakluk, sekaligus pemimpin yang adil. Ia menjelajahi timur dan barat, hingga akhirnya tiba di sebuah wilayah di antara dua gunung. Di sanalah kisah tembok itu bermula. Di antara dua gunung tersebut, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum. Kaum ini mengeluh kepadanya, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Bayangkan betapa menderitanya kaum ini. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka menghancurkan pertanian, peradaban, dan membunuh siapa saja yang ada di jalan mereka. Kaum itu bahkan menawarkan upah kepada Zulkarnain, hanya agar ia bisa membangun dinding pelindung. Namun Zulkarnain menolak upah itu. Ia berkata bahwa kekuatan yang diberikan Allah sudah cukup baginya. Ia pun membangun sebuah dinding raksasa. Namun ini bukan tembok biasa. Zulkarnain memerintahkan, "Berilah aku potongan-potongan besi." Mereka menumpuk potongan besi hingga setara dengan dua gunung, kemudian membakarnya hingga meleleh, dan akhirnya menyiramkannya dengan tembaga cair. Hasilnya, sebuah tembok logam raksasa, kuat dan kokoh, yang tak bisa ditembus Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa melubangnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Zulkarnain kemudian berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh." Diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Itu artinya, tembok itu akan tetap berdiri kokoh hingga datang waktunya, yaitu menjelang hari kiamat. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang sangat banyak jumlahnya.
Mereka akan keluar dan meminum air dari danau Tabariyah, Tiberias, hingga orang yang datang terakhir tak menemukan air setetes pun. Hadis riwayat Muslim. Mereka akan muncul di akhir zaman, setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan bahwa mereka akan menguasai bumi dalam waktu singkat dan menyebabkan kerusakan luar biasa. Jumlah mereka sangat banyak, hingga dikatakan bahwa setiap satu dari mereka meninggalkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling mengejutkan adalah, manusia tak mampu menghadapi mereka. Hanya dengan doa Nabi Isa dan mukjizat dari Allah, Ya'jud dan Ma'jud akan binasa. Ini adalah pertanyaan besar. Jika tembok itu nyata, kalau Ya'jud dan Ma'jud memang masih terkurung di balik dinding itu, mengapa kita tidak bisa menemukannya? Selama berabad-abad, para ilmuwan, sejarawan, hingga ahli tafsir mencoba memecahkan teka-teki ini. Beberapa teori menyebut bahwa tembok itu berada di wilayah pegunungan Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Sebagian lainnya meyakini letaknya di wilayah Asia Tengah, mungkin di sekitar pegunungan Altai. Namun, adakah bukti fisik yang jelas? Tidak ada. Sebagian ulama dan peneliti modern mengemukakan teori yang lebih berani. Bisa jadi tembok itu berada di dimensi lain. Dalam dunia fisika kuantum, dimensi lain bukan hal yang mustahil. Ada ruang-ruang di alam semesta yang tidak bisa kita akses dengan mata atau teknologi biasa. Mungkinkah tembok Zulkarnain berada di suatu tempat yang tersembunyi dari panca indera manusia? Ataukah ia disembunyikan oleh kehendak Allah hingga waktunya tiba? Tembok itu tetap menjadi rahasia. Namun yang pasti, setiap hari yang kita lewati membawa kita lebih dekat kepada waktu yang dijanjikan itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, setiap hari Ya'jud dan Ma'jud menggerogoti dinding itu. Ketika mereka hampir menembusnya, pemimpin mereka berkata, "Kembali, kita lanjutkan besok." Setiap hari Ya'jud dan Ma'jud menggerogoti dinding itu. Ketika mereka hampir menembusnya, pemimpin mereka berkata, "Kembali, kita lanjutkan besok." Tapi mereka lupa mengucapkan insya Allah, maka dinding itu kembali seperti semula. Hadis riwayat Tirmizi. Hingga suatu hari nanti, mereka akan berkata, "Besok kita akan menembusnya, insya Allah." Dan keesokan harinya, mereka benar-benar berhasil keluar. Sebagai manusia beriman, kita tak bisa hanya sekedar menonton skenario akhir zaman. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa, berlindung kepada Allah dari fitnah Ya'jud dan Ma'jud. Kita diajarkan untuk membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sebagai benteng dari fitnah akhir zaman. Dan yang paling penting, kita harus terus memperkuat iman, amal, dan ilmu, karena zaman ini bukan zaman biasa. Tembok Zulkarnain bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah gerbang menuju babak akhir sejarah dunia. Ia adalah simbol harapan dan juga peringatan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari itu semakin dekat. Bagaimana menurutmu? Apakah tembok Zulkarnain masih ada di bumi ini? Ataukah ia tersembunyi di dimensi lain, menunggu waktu untuk dibuka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika kamu merasa kisah ini menyadarkanmu, klik like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Dan tetaplah waspada, karena setiap hari kita semakin dekat dengan hari itu.